Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang uji beda dua sampel dan studi kasusnya adalah perbandingan semangat kuliah daring tahun 2020 dan 2021 dan perbedaan tinggi badan laki-laki dan perempuan. Di sini yang pertama ada Abdul Aziz Beta dengan NIM 19423028 dan saya sendiri Adi Cahyadi Saputra dengan NIM 19423067 dan yang ketiga ada Deviana Tamarin dengan NIM 19423078, yang keempat ada Muhammad Nur Ihsan dengan NIM 19423061 dan yang kelima ada Ulfiana Nur Afifah dengan NIM 19423077 dan yang terakhir ada Zaida Sabita dengan NIM 19423171. Oke. Di sini kami akan membahas ada 7 topik, yaitu yang pertama ada apa itu uji beda dua sampel, yang kedua ada beberapa contoh kasus, dan yang ketiga ada variabel yang dianalisis, yang keempat ada tangkapan layar data, yang kelima ada langkah-langkah analisis menggunakan Excel, yang keenam ada gambar dan penjelasan tabel uji beda dua sampel, yang terakhir ada kesimpulan analisis uji beda dua sampel. Oke, next. Yang pertama, apa itu uji T? Uji T adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Seperti itu. Oke, next. Dalam uji T, dua sampel terbagi menjadi dua, yaitu uji T dua sampel berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas yang mempunyai ciri dengan adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama. Membandingkan dua cara berbeda pada subjek yang sama, dua cara berbeda dapat mewakili hal-hal seperti pengukuran dilakukan dua waktu yang berbeda. Pengukuran dilakukan dalam dua kondisi yang berbeda, dan pengukuran dilakukan dua bagian subjek. Uji T dua sampel berpasangan dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata dari kelompok sampel yang sama memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Dan yang kedua ada uji T dua sampel saling bebas adalah uji T yang dilakukan ketika ingin melihat ada atau tidak apa perbedaan antara kedua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan atau sampel satu tidak mempunyai pengaruh kepada sampel 2 atau sebaliknya. Oke, next. Apa itu uji non-parametrik? Uji non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Oke, next. Dalam uji non-parametrik, dua sampel terbagi menjadi dua. Apa saja? Uji non-parametrik sampel berpasangan dan uji non-parametrik saling bebas. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas, sebaran distribusi free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Oke, next. Di sini ada contoh kasus akan dijelaskan oleh Deviana Tamarin. Selanjutnya ada 5 contoh kasus dua
uji 2 sampel berpasangan. Yang pertama, suatu obat baru yang dapat membantu masalah gangguan tidur telah ditemukan. Untuk mengetahui efektivitas obat tersebut, maka diadakannya penelitian yang melibatkan 10 pasien, kemudian melihat durasi waktu tidur per jam antara pasien sebelum dan sesudah diberikan obat. Lalu yang kedua, manajer suatu perusahaan memberikan program pelatihan terhadap 15 karyawan yang memiliki posisi pada bidang sales atau pemasaran. Untuk melihat efektivitas dari program pelatihan tersebut, maka perusahaan melakukan pendataan tingkat penjualan dari 15 karyawan tersebut sebelum dan sesudah ia melakukan program pelatihan. Selanjutnya, yang ketiga ada dampak dari COVID-19 terhadap pelajar dan mahasiswa, yaitu dilakukannya pembelajaran secara daring. Maka akan dilakukannya penelitian terhadap semangat kuliah daring pada tahun pertama, yaitu tahun 2020, dengan semangat kuliah daring setelah tahun pertama, yaitu tahun 2021. Lalu, kasus yang keempat, ada suatu penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh dari cometimazole terhadap kadar serum prolaktin pada pria peminum alkohol. 15 orang subjek diukur kadar serum prolaktinnya sebelum diintervensi dan 7 hari sesudahnya. Apakah ada pengaruh dari obat tersebut dalam menurunkan kadar serum prolaktolin? Lalu yang kasus yang kelima ada anggota tenaga kesehatan mengatakan bahwa terapi akupuntur dapat menurunkan berat badan pasien obesitas. Seseorang peneliti di bidang kesehatan ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan berat badan pasien obesitas sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur. Jadi dalam kasus berpasangan ini, data yang digunakan merupakan data sebelum dan sesudah. Tidak boleh dirubah karena setiap data telah berpasangan dan yang dihitung adalah data selisihnya. Lalu selanjutnya ada contoh kasus uji 2 sampel saling bebas. Yang pertama, seorang mahasiswa pertanian melakukan penelitian, ingin membandingkan efektivitas sistem terasering dalam mereduksi laju erosi. Mahasiswa tersebut melakukan pengukuran besaran erosi pada 15 unit lahan pertanian tanpa sistem konservasi dan lahan pertanian yang menggunakan sistem konservasi terasering. Kasus yang kedua, seorang mahasiswa ekonomi syariah ingin mengetahui bisnis halal yang ada di kota Yogyakarta. Maka mahasiswa ekonomi Islam melakukan penelitian terhadap 10 rumah makan yang memiliki karyawati wajib berkerudung dengan rumah makan yang memiliki karyawati yang netral. Kasus yang ketiga, dosen melakukan evaluasi pengujian mata kuliah tafsir terhadap materi yang telah dipelajari pada kelas A dan kelas B. Maka analisis yang dilakukan yaitu membandingkan nilai 30 mahasiswa pada kelas A dengan mahasiswa pada kelas B. Lalu kasus yang keempat, menganalisis perbandingan tinggi badan berdasarkan gender. Apakah tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan atau malah sebaliknya? Kasus yang kelima yaitu peneliti melakukan tes kompetensi mumarosa bahasa Arab terhadap 60 mahasiswa pesantren dengan 67 mahasiswa non-pesantren. Menguji apakah kemampuan bahasa Arab mahasiswa pesantren lebih tinggi daripada bahasa Arab non-pesantren. Jadi dalam uji saling bebas ini yang dihitung adalah rata-rata setiap kolom. Data per kolom juga dapat dirubah-rubah atau ditukar. Lalu selanjutnya ada variabel yang dianalisis akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Ihsan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang variabel yang dianalisis. Untuk kasus yang dianalisis kali ini adalah tentang kasus semangat kuliah mahasiswa saat di pandemi. Nah, di dalam kasus ini terdapat 3 variabel utama yang dianalisis, yaitu yang pertama semangat kuliah daring 2020, kemudian yang kedua yaitu semangat kuliah daring 2021, dan ketiga yaitu semangat kuliah luring mahasiswa. Dampak COVID-19 sendiri ini mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara daring. Maka untuk mengetahui semangat kuliah daring dari mahasiswa pada tahun pertama dengan semangat kuliah daring mahasiswa pada tahun kedua, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T2 sampel berpasangan dan telah diperoleh 42 responden mahasiswa. Kemudian sampel data yang saling bebas.
menganalisis perbandingan tinggi badan berdasarkan gender, apakah tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan ataupun sebaliknya. Dalam kasus ini yang menjadi variabel utama yaitu berat badan mahasiswa dan juga tinggi badan mahasiswa. Pada umumnya, tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan. Untuk mengetahui apakah opini ini benar atau tidaknya, maka dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T 2 sampel saling bebas. Telah diperoleh 22 responden dari setiap gender laki-laki dan perempuan. Kemudian yang nomor 4, tangkapan layar data. Jadi tangkapan layar data di sini ada data uji 2 sampel berpasangan, yaitu datanya bisa dilihat dari sini. Terus yang kedua ada uji data uji 2 sampel saling bebas, bisa dilihat dari sini kedua datanya. Terus yang kelima yaitu ada langkah-langkah analisis menggunakan Excel. Nah, yang tahap pertama, kita tuh meng-cleansing data dulu, membersihkan data-data yang tidak lengkap. Ada beberapa responden tidak menjawab, jadi kita cleansing data dulu terlebih dahulu. Yang pertama, kita tuh sebelum menguji terlebih dahulu, menguji ini apakah normal apa enggak gitu datanya. Nah, di sini dijelaskan, pokoknya dari sini menentukan ini selisih, terus pastikan ini, kemudian ini. Dari sini, statistik diperoleh. Dan selanjutnya, mengisi kolom tersebut ini. Jadi harus sesuai dengan instruksi yang di sini. Kemudian, terdapatlah hasil ini. Nah, ini menguji normalitas. Jadi apa? Jadi hasilnya kan nggak normal. Jika tidak normal, berarti kita menguji pakai uji non-parametrik. Nah, yaitu kita di sini ada t-test and non-parametric equivalence. Nah, di situ terus habis itu mengikuti langkah-langkah tersebut ini sesuai dengan ini semua. Pastikan harus sesuai. Kalau misalnya yang alpha ini, misalnya di Excel-nya 0.05, sesuai dengan Excel. Kalau dia memakai koma, harus pakai koma. Kalau misalnya titik, harus pakai titik. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti pasti tidak akan jadi datanya. Nah, kemudian dapatlah hasil seperti ini. Yang kedua yaitu uji T. Kita yang saling bebas. Sama seperti di atas. Kita meng-cleansing data dulu. Nah, ini kita filter dulu di short and filter. Terus kita memilih sesuai gender. Yang kedua, kita copy. Terus kita taruhkan di sheet yang baru. Nah, begitu pula dilakukan pada tinggi badan perempuan. Nah, setelah itu kita memasukkan t-test sampel seperti yang tadi. Hasilnya seperti pokoknya langsung ini. 0,05. Sesuaikan dengan Excel-nya dia memakai titik apa koma. Diisi semuanya. Setelah itu dapatlah hasil seperti ini. Nah, udah itu normal apa enggaknya kita tentukan juga. Sesuaikan dengan seperti ini. Jika hasilnya yes, maka bisa. Maka tidak perlu lagi menguji non-parametrik. Yang keenam yaitu ada gambar dan penjelasan tabel uji 2 sampel akan disampaikan Deviana dan Abdul Aziz. Yang pertama ada uji 2 sampel berpasangan. Jadi sebelum kita menuju tahap selanjutnya, kita harus menguji dulu menggunakan hasil uji, menggunakan Shapiro-Wilk test.
Dan hasilnya menunjukkan bahwa p-value lebih kecil daripada alfa. Di sini alfa yang ditentukan adalah 0,05 yang menandakan tidak normal. Pada bagian paling bawah juga telah dituliskan normal sama dengan 0. Hal tersebut menunjukkan jika tidak normal, maka analisis dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon atau Pierre t-test akan digunakan dengan uji non-parametrik. Jadi kalau misalnya hasilnya itu tidak berdistribusi normal, kita harus melanjutkan menggunakan uji non-parametrik. Tidak boleh menggunakan uji parametrik. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memuat nilai mean, standar error, median, seperti yang ada di kolom. Terus ada juga box plotnya. Selanjutnya ada penjelasan output. Dalam gambar kan terdapat nih P-norm, artinya P-value berdasarkan peluang distribusi normal dengan nilai one tile sebesar 5,082E 06 atau 0,00006 dan two tile sebesar 1,01652E dan P ekstrak artinya P-value berdasarkan peluang distribusi binomial dengan nilai one tile sebesar 5,77129E 07 dan two tile sebesar 1,15426E 06. Peluang distribusi normal digunakan untuk mendekati peluang distribusi binomial. Berdasarkan data yang ada, uji satu arah dan dua arah memiliki p-value sangat kecil mendekati 0, sehingga dapat dikatakan bahwa p-value lebih kecil daripada alfa, artinya signifikan. Kesimpulannya, karena H0, maka kesimpulan yang pertama, jika uji hipotesis satu arah, artinya semangat kuliah daring 2020 lebih besar daripada semangat kuliah daring 2021 secara signifikan. Kesimpulan kedua, jika hipotesisnya dua arah, artinya semangat kuliah daring 2020 berbeda dengan semangat kuliah daring 2021. Jadi membedakan antara one tile dan two tile, yaitu kalau one tile menggunakan kata-kata lebih besar, sedangkan two tile menggunakan kata-kata berbeda dengan. Selanjutnya, uji dua sampel saling bebas. Pada gambar di atas, hasil uji Shapiro-Wilk test di atas menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari alfa 0,05, yang menandakan berdistribusi normal. Pada tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan, keduanya normal. Pada bagian paling bawah dituliskan yes, hal tersebut menunjukkan bahwa jika normal, maka analisis dilakukan dengan menggunakan uji T2 sampel saling bebas atau uji parametrik. Selanjutnya ada statistik deskriptif dan box plot. Untuk penjelasan box plotnya, pada gambar di atas menunjukkan perbandingan antara tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan. Dapat dilihat bahwa tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan. Secara rata-rata, tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan. Ini merupakan kesimpulan secara angka deskriptif. Maka harus adanya kesimpulan dalam uji T, uji hipotesis, untuk menunjukkan kesignifikannya dari suatu data. Nilai varians antara laki-laki dan perempuan memiliki selisih yang sedikit, yaitu nilai varians pada laki-laki sebesar 33,898, 3684. Dan nilai varians pada perempuan sebesar 32,7987, 013. Selisih dari kedua nilai tersebut adalah 1,099567. Kesimpulan hipotesis satu arah one tail, Ho, tinggi badan laki-laki kurang dari sama dengan tinggi badan perempuan. H1, tinggi badan laki-laki lebih besar daripada tinggi badan perempuan. Nilai alfa ditetapkan sebesar 5%, 0,05, dan nilai p-value sebesar 7,17473E 0,00007. Nilai menunjukkan bahwa p-value lebih kecil daripada alfa. Maka Ho ditolak dan H1 diterima. Bahwa tinggi badan laki-laki secara signifikan lebih besar daripada tinggi badan perempuan.
Selanjutnya ada kesimpulan analisis uji T yang akan dijelaskan oleh Zaida Sabita. Ya, kesimpulan uji non-parametrik 2 sampel berpasangan. Pada studi kasus, dampak pandemi COVID mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara daring, maka untuk mengetahui semangat kuliah daring mahasiswa pada tahun pertama, yaitu tahun 2020, dengan semangat kuliah daring mahasiswa pada tahun kedua, yaitu 2021, dilakukannya uji hipotesis menggunakan uji T 2 sampel berpasangan, dan telah diperoleh 42 responden mahasiswa. Karena hasil uji normalitas menunjukkan bahwa tidak berdistribusi normal, maka data semangat kuliah daring tidak bisa dilanjutkan dengan menggunakan hipotesis uji T saling berpasangan, yaitu karena uji T termasuk dalam uji parametrik. Sedangkan ketentuan yang berlaku adalah jika hasil uji normalitas menunjukkan tidak berdistribusi normal, maka harus dilanjutkan dengan uji Wilcoxon atau uji non-parametrik. Kesimpulannya yaitu karena H0 ditolak, maka ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu jika hipotesisnya satu arah, artinya semangat kuliah daring 2020 lebih besar daripada semangat kuliah daring 2021 secara signifikan. Kesimpulan kedua yaitu jika uji hipotesisnya 2 arah, artinya semangat kuliah daring 2020 berbeda atau tidak sama dengan semangat kuliah daring 2021. Selanjutnya, kesimpulan uji T 2 sampel saling bebas. Pada studi kasus, tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan. Untuk mengetahui apakah opini tersebut benar atau tidak, maka dilakukannya uji hipotesis menggunakan uji T 2 sampel saling bebas, yakni telah diperoleh 22 responden dari setiap gender laki-laki dan perempuan. Hasil analisisnya yaitu pada uji tes saling bebas dari data tersebut, analisa yang tepat untuk digunakan yaitu analisa satu arah atau one tail. Hasilnya p-value kurang dari alfa. Maka H0 ditolak sehingga tinggi badan laki-laki lebih tinggi daripada tinggi badan perempuan secara signifikan. Selanjutnya dikembalikan kepada. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.